Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metatika Devi, NIM 240101020088, kelas IF 404, dengan dosen Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang dijadikan sebagai UAS analisis dataset atau dengan mata kuliah Data Science. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Pendahuluan dataset atau dataset berisi dari tiga fitur, yaitu yang pertama age atau usia, yang kedua estimasi salary atau estimasi gaji, yang ketiga yaitu purchase atau pembelian. Tujuannya yaitu untuk memprediksi keputusan pembelian berdasarkan usia dan gaji. Di sini dataset Social Network ADS.CSV. Di sini menggunakan aplikasi RStudio dengan mendownload dataset yang telah disediakan dan kita import data tersebut, maka tampil data seperti ini. Di dalamnya terdiri dari tiga variabel, yaitu umur, estimasi gaji, dan pembelian. Yang kedua yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data, dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai dalam suatu variabel, lalu dibagi dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai yang tepat di tengah. Jika genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Suatu dataset bisa memiliki satu modus atau unimodal, lebih dari satu modus atau multimodal, atau tidak memiliki modus sama sekali jika semua nilai muncul yang dengan frekuensi yang sama. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang statistik deskriptif yang telah ditunjukkan, yaitu menggunakan tiga variabel, age, estimated salary, dan purchase. Di sini pada umur, mean-nya adalah 37,655, medianya adalah 37, dan modusnya adalah 35. Pada variabel estimasi salary, mean-nya yaitu 69,742,5, untuk mediannya 70.000, modusnya 72.000. Pada purchase yaitu mean-nya 0,3575, mediannya 0,0, dan modusnya adalah 0. Jangkauan. Jangkauan adalah salah satu ukuran penyebaran data dalam statistika yang menunjukkan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu kumpulan data. Kuartil adalah ukuran statistik yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Masing-masing berisi 25% dari data total data. Kuartil yang digunakan untuk memahami sebaran atau distribusi data dan melihat letak nilai-nilai penting dalam kumpulan data tersebut. Di sini terdapat tiga kuartil, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, nilai yang memisahkan 25% data terendah dari 75% data lainnya. Artinya, 25% data berada di bawah Q1 dan 75% di atasnya. Yang kedua yaitu Q2 atau kuartil 2 atau median, merupakan nilai tengah dari data. Membagi data menjadi dua bagian yang sama besar yaitu 50%, 50%. Yang ketiga yaitu Q3 atau kuartil 3 atau kuartil atas. Nilai yang memisahkan 75% data terendah dari 25% data tertinggi. Artinya, 75% data berada di bawah Q3 dan 25% sisanya di atasnya.
Di sini tabel dari jangkauan dan kuartil. Dapat dilihat untuk variabel X jangkauannya yaitu 25, kuartil satunya 29,75, Q2-nya 37, dan Q3-nya 46. Untuk variabel estimate salary, jangkauannya yaitu 135.000. Untuk Q1-nya yaitu 43.000, Q2-nya 70.000, dan Q3-nya 88.000. Untuk purchase atau pembelian yaitu pada jangkauannya itu 1, Q1-nya 0, Q2-nya 0, dan Q3-nya 1. Varian atau ragam dan standar deviasinya. Varian adalah ukuran statik yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Semakin besar varian, semakin besar pula penyebaran data. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian dan digunakan untuk menyatakan sebaran data dalam satuan yang sama dengan datanya. Ini terdapat tabel yang menunjukkan hasil dari varian atau ragam dan standar deviasinya. 3. Scatter plot. Scatter plot atau diagram pencar adalah jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik dalam dataset. Pada sumbu X menunjukkan umur dan pada sumbu Y menunjukkan estimasi gaji. Di sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola linear yang jelas antara usia dan estimasi pendapatan. Banyak data pada usia 30 sampai 40 tahun dengan pendapatan berkisar 40.000 sampai 90.000. Ada variasi pendapatan pada usia yang sama, serta terdapat potensi outlier, misalnya pendapatan sangat tinggi di usia yang masih muda atau sangat tua. Di sini terdapat shortcut dan grafiknya ya untuk scatter plot X vs estimate salary dapat dilihat seperti berikut. Histogram. Histogram berdasarkan visualisasi usia. Dapat disimpulkan bahwa distribusi usia pengguna tampak tidak merata dengan puncak frekuensi berada di rentang 30 dan 4 sampai 40 tahun. Sebagian besar pengguna berada pada usia produktif. Histogram ini menunjukkan pola mirip normal tapi agak miring ke kanan, menandakan lebih sedikit pengguna dengan usia yang lebih tua. Di sini tampak grafik dari histogram usia. Lalu selanjutnya yaitu histogram estimasi pendapatan atau estimasi gaji, yaitu penyebaran pendapatan estimasi lebih bervariasi dan menyebar lebar. Banyak pengguna memiliki pendapatan di kisaran 40.000 sampai 90.000 dan dengan distribusinya cenderung miring ke kanan, menunjukkan sebagian kecil orang memiliki pendapatan yang sangat kecil, yang sangat tinggi. Di sini grafik dari estimasi gaji. Lalu selanjutnya histogram purchase atau pembelian. Data menunjukkan bahwa lebih banyak orang tidak melakukan pembelian dibandingkan yang melakukan pembelian dalam set data science ini. Ini dapat dijadikan sebagai insight awal bahwa mayoritas responden dalam data tersebut tidak membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Di sini tampak grafik dari pembelian 0 lebih tinggi daripada 1, yang artinya banyak yang tidak membeli dari produk yang ditawarkan tersebut. 3C box plot adalah jenis grafik statistik yang digunakan untuk menyajikan ringkasan 5 angka utama dari suatu kumpulan data numerik, yaitu terdapat minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Pada box plot, variabel X atau umur
ditampilkan menunjukkan informasi statistik dari variabel usia pengguna media sosial. Pada usia terlihat berada di sekitar angka 37 tahun, rentang antara kuartil Q1 sampai Q3 mayoritas adalah pengguna 30 tahun hingga 45 tahun, yaitu kelompok usia produktif. Dan whisker atau garis di luar kotak, usia terendahnya sekitar 20 tahun dan usia tertinggi sekitar 60 tahun. Serta tidak terlihatnya adanya outlier atau titik terpisah, yang berarti distribusi usia cukup seragam dan tidak memiliki nilai ekstrim. Ini box plot untuk usia. Selanjutnya, variabel estimasi salary atau estimasi pendapatan. Box plot ini menggambarkan distribusi dari estimasi gaji para pengguna media sosial. Di sini berada di sekitar 75.000 sampai 80.000 untuk mediannya. Lalu Q1 sampai Q3 menggambarkan bahwa 50% data berada dalam rentang sekitar 50.000 hingga 110.000 dan whiskersnya menunjukkan jangkauan nilai yang masih dalam batas normal. Ya, ini terdapat box plot untuk estimasi gaji. Selanjutnya, variabel purchase atau box plot terlihat seperti persegi panjang penuh dari nilai 0 hingga 1 tanpa adanya whisker, median, atau outlier yang jelas. Hal ini terjadi karena interpretasi box plot purchase secara statistik sangat terbatas. Untuk variabel biner seperti ini, lebih baik digunakan bar chart atau count plot agar bisa menunjukkan berapa banyak data yang bernilai 0 dan 1. Jika tetap melihat proporsinya, bisa juga dibuat pie chart atau proporsi pembelian menggunakan persen, menggunakan summary table. Ini adalah box plot untuk pembelian. Kesimpulannya, untuk umur, medianya 37, sebaran normal dan tanpa outlier. Di estimated salary, yaitu medianya 75.000, outlier gaji dan tinggi terdeteksi. Untuk purchase, yaitu tidak informatif, sebaiknya menggunakan bar chart. 4A. Visualisasi terbaik untuk EDA, yaitu box plot, merupakan bentuk visualisasi yang paling baik untuk eksplorasi awal data, khususnya untuk menganalisis sebaran, nilai tengah, dan deteksi outlier. Alasannya, box plot memberikan informasi ringkas mengenai distribusi data Q1, Q2, dan Q3, rentang dan nilai-nilai ekstrim atau outlier. Yang kedua yaitu dengan cepat kita bisa mengetahui apakah suatu variabel memiliki pola distribusi normal atau miring, serta apakah ada data yang menyimpang jauh dari mayoritas. Ketiga yaitu untuk data numerik seperti X dan estimasi salary, box plot sangat membantu, namun dalam konteks eksplorasi menyeluruh. Yang keempat yaitu histogram, juga penting untuk melihat bentuk distribusi, normal, miring kanan, atau miring ke kiri, dan frekuensi nilai-nilai dalam rentang tertentu. Yang kelima yaitu scatter plot, lebih cocok untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Jadi, box plot paling efisien untuk deteksi awal outlier. Namun kombinasi ketiga visual tetap penting dalam proses EDA atau Exploratory Data Analysis. Berdasarkan hasil visualisasi box plot, yang pertama yaitu variabel H, tidak terlihat adanya titik-titik di luar whisker atau garis batas bawah dan atas, sehingga tidak ditemukan outlier pada variabel usia. Distribusi usia tampak simetris dan berada dalam rentang wajar, sekitar 18-60 tahun. Yang kedua yaitu variabel estimasi salary.
terdapat nilai yang sangat tinggi hingga lebih dari 120.000 yang kemungkinan besar merupakan outlier. Adanya distribusi miring ke kanan, Rex-Square, dan kemungkinan nilai ekstrim. Yang ketiga yaitu variabel purchase. Tidak terdapat outlier karena variabel ini hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1, atau angka biner. Boxplot tidak begitu informatif untuk variabel kategori seperti ini. Jadi, kesimpulannya, outlier terdeteksi pada variabel estimated salary, kemungkinan berupa gaji yang sangat tinggi dibandingkan mayoritas data, serta tidak ditemukan outlier pada umur dan pembelian. Tidak relevan untuk analisis outlier karena merupakan variabel biner. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.